7 pelajaran dari The Magic of Thinking Big. Ini buku yang luar biasa ya. Oke, saya mulai dengan Dwayne Johnson. Ya, ini salah satu atlet, ya bukan atlet, artis ya, artis dengan bayaran termahal saat ini. Kenapa saya tampilkan Dwayne Johnson, rekan-rekan? Di buku ini dikatakan, the size of your success is determined by the size of your thinking. Ya, ukuran kesuksesan kita seberapa besar atau seberapa kecil ditentukan oleh ukuran pikiran kita. Kalau pikiran kita kecil ya, saya cuma orang kampung, ya saya cuma lulusan SMK, sekarang aja SMK-nya udah tutup, waduh kampus saya nggak tahu, pokoknya yang penting sekolah, ya kita berpikir kecil, kesuksesan kita juga tidak akan jauh. Seperti yang dilakukan oleh Dwayne Johnson, teman-teman ya. Dulu dia adalah seorang atlet apa tuh namanya, semacam football Amerika gitu ya. Kemudian masuk ke WWE SmackDown, suatu industri gulat lah di sana gitu. Ketika dia masuk ke sana, mungkin tahun 2000-an, dia bilang begini, saya masuk ke industri ini itu bukan sekedar sebagai atlet biasa, bukan seperti pegulat yang lain. Saya masuk ke industri ini karena saya akan jadi salah satu yang terbaik di sini. Saya akan jadi legend di sini gitu. Jadi tahun 2000-an, Dwayne Johnson mengatakan itu. Meskipun dia baru mulai, tapi pola pikirnya sudah pola pikir besar. Dia sudah berpikir besar melebihi situasi saat ini ya. Dia kalau bahasanya walk by faith, not by sight gitu. Berjalan dengan iman, dengan keyakinan, bukan dengan sesuatu yang dia lihat. Dan ketika dia punya pola pikir yang seperti itu, maka teman-teman bisa lihat ya, kesuksesan Dwayne Johnson sekarang luar biasa. Jadi pola pikir, berpikir besar itu sangat menentukan sekali. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan bagaimana kita membentuk pikiran anak-anak kita. Hati-hati bagaimana kita membentuk pikiran orang-orang di sekeliling kita. Karena ketika pikirannya kecil, maka dia akan bertindak kecil, dan tindakan kecil hasilnya kecil, nasibnya juga kecil. Tapi kalau pikiran besar, tindakannya besar, hasilnya besar, nasibnya akan besar ya. Jadi sangat penting teman-teman. Kekuatan dari berpikir. Oke ya, sekilas tentang berpikir besar. Sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin bertanya ke teman-teman sekalian. Menurut rekan-rekan, apa kekuatan dari sebuah pikiran? Oke, apa kekuatan dari sebuah pikiran menurut rekan-rekan? Ya, nanti saya akan minta beberapa orang untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti silakan di-unmute sendiri, kemudian sampaikan pendapatnya ya rekan-rekan. Boleh ada yang langsung volunteer atau nanti saya tunjuk, silakan. Apa kekuatan dari sebuah pikiran? Saya, Pak. Yes. Silakan, Pak. Kekuatan dari sebuah pikiran adalah mengubah cara kerja kita, hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena apa yang kita pikir itu yang terjadi, Pak. Sebentar, ini Pak siapa tadi, Pak? Saya Adi Fernandes. Oke, Pak Adi dari mana, Pak? Saya Bekasi. Waduh, kita satu kota, Pak Adi. Yes, boleh diulang lagi, Pak. Tadi menarik sekali. Apa kekuatan diri sendiri? Dengan pikiran itu mengubah kita menjadi lebih baik. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Di mana orang sering berkata, kita harus sering menghayal. Di saat kita menghayal, jiwa kita udah ke sana. Bagaimana kita cara mencapainya? Ya dengan berusaha, dengan belajar keras, dan segala macam cara untuk mencapai keberhasilan tersebut, Pak. Oke, ya. Jadi berpikir besar itu. Apa yang kita berpikir itu yang terjadi, Pak. Kita berpikir positif yang terjadi. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Excellent, tepuk tangan Pak Adi ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kejadian ya. Jadi kita perlu hati-hati berpikir dong kalau gitu ya Pak ya. Betul Pak. Yes. Karena kita jadikan otak kita ini sebagai berangkas, bukan sebagai tempat sampah. Misal berangkas kan bukan menyimpan barang-barang berharga, emas segala macam. Jangan menyimpan barang-barang kotor gitu. Excellent Pak, excellent ya. Jadi pikiran kita ini bisa menjadi kenyataan, jadi kita perlu mengelola isinya ya. Jangan diisi dengan hal-hal yang kurang bernilai, tapi isi dengan tadi, kalau dalam konteks
manusia ya emas segala macam gitu, artinya sesuatu yang bernilai bukan sampah gitu ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Adi Fernandes di Bekasi. Yang lain rekan-rekan? Pak Deswita, Pak. Yes, di mana Bu? Iya, kalau pikiran itu yang bisa menuntun kita ke depannya. Kalau misalkan pikiran kita positif, ke depannya kita akan lebih positif. Kalau kita pikirannya negatif, ke depannya akan negatif. Kalau pikiran kita tetap stuck aja, kita nggak akan pernah maju. Tapi kalau pikiran kita maju ke depan, kita bisa naik lebih tinggi lagi. Wah, luar biasa. Thank you Bu. Jadi pikiran kita menentukan hasilnya seperti apa ya. Kalau kita positif, nanti akan hasilnya positif. Kalau kita maju, nanti kita juga bisa maju gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Deswita. Yang lain rekan-rekan? Yes, silakan. Pak Andra mungkin mau menyampaikan sesuatu, Pak? Oke, bentar ya. Yes, Pak. Oke. Halo, Pak. Yes, silakan. Oke, kalau menurut saya nih ya, mama saya kan dokter ya. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang di otak itu ada berapa lapisan. Wow, jadi di lapisan itu, di lapisan itu lapisan paling luar itu adalah neokorteks. Nah, neokorteks ini yang ngurusin tentang bagaimana kita menganalisa sesuatu, bagaimana kita mengukur sesuatu, bagaimana kita ngitung sesuatu. Biasanya kalau manusia yang neokorteksnya bagiannya paling sering bekerja itu biasanya orang-orang yang jago dalam hitung-hitungan. Ya. Oke, sementara ada satu lagi bagian lebih dalam namanya limbic core. Oke. Nah, limbic core ini adalah bagian di mana orang bisa menentukan suasana hatinya senang, bahagia, cinta akan sesuatu. Misalnya saya contohkan nih, kalau misalnya pria itu lebih suka mengoleksi barang yang usianya jauh lebih lama dibandingkan wanita. Kenapa? Karena menurut pria, kegunaan itu jauh lebih penting daripada harga gitu ya. Nah, itu ternyata yang bermain adalah limbic core-nya, Pak. Jadi kalau ditanya kekuatan pikiran itu seperti apa, ya sesuai dengan fungsi otak kita sebetulnya. Bagaimana bisa membuat kita happy, bagaimana bisa membuat kita suka akan sesuatu, yakin akan sesuatu, ya itu yang akan menjadi purpose atau goal kita sih. Yes, terima kasih Pak Andra ya. Wah, ini mendapatkan insight yang luar biasa dari sisi yang berbeda. Thank you Pak. Oke, satu lagi ada yang mau nambahin? Ini kali Pak, saya Diana. Ya, Bu Diana, silakan Bu. Kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu juga mempengaruhi alam bawah sadar kita kali ya Pak. Oke, gimana? Dengan alam bawah sadar. Iya, dengan alam bawah sadar. Dengan kita memikirkan sesuatu yang positif, terus akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Karena pikiran itu kan database kita, cara kita berpikir dan kita bertindak nantinya gitu loh Pak. Kalau udah mempengaruhi alam bawah sadar kita, secara tidak langsung itu akan mendrive kita untuk melakukan action tertentu gitu. Kalau kita pikirannya positif, maka actionnya akan positif gitu loh Pak. Yes. Oke, jadi ini mempengaruhi bawah sadar kita ya Bu ya. Sedangkan bawah sadar itu program dasar kita untuk merespon segala sesuatu ya Bu. Jadi sangat penting ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Diana. Wah, ini pesertanya udah pinter-pinter semua. Oke, menarik ya. Jadi memang kita bisa dapat ilmu banyak dari sharing teman-teman yang lain. Makanya di kelas kita ini bukan satu arah, tapi dua arah. Karena pembelajaran itu sesungguhnya masing-masing punya pembelajaran yang luar biasa. Dan kalau disatukan kita bisa nemu gambaran utuhnya gitu ya. Ya, kekuatan berpikir banyak sekali lah, seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi ya, bicara soal harapan yang positif. Ketika kita berpikir positif, apakah tiba-tiba, misalnya saya punya tas nih, atau dompet saya lagi kosong ya, aduh ini dompet kosong, terus saya berpikir positif, ada duitnya. Apakah ketika saya buka terus tiba-tiba ada duitnya? Enggak gitu sebenarnya. Jadi pikiran itu tidak mengubah secara langsung situasi. Tapi dia mengubah fokus pemaknaan kita sehingga apapun situasinya kita bisa mengambil makna positif ya. Kalau maknanya positif ya respon kita bisa lebih positif. Dalam konteks tadi misalnya ya, pikiran positif, dompet kosong. Saya ambil ya dompet tetap kosong. Tapi saya akan melihat dompet kosong ini sebagai aduh, memang hidup ini susah. Atau saya melihatnya sebagai, oke,
dompet ini kosong, tapi saya janji ya saya akan lakukan apapun, sebulan lagi dompet ini tidak akan pernah kosong. Misalnya. Jadi pikiran positif itu bukan mengubah situasi yang fisik secara langsung, tapi mengubah pemaknaan kita. Dan itu yang sangat penting. Manfaat lainnya adalah pikiran itu bisa mengubah, ya kalau teman-teman belajar lebih lanjut, bisa mengubah respon tubuh kita. Sebagai contoh ya, kayak kemarin anak saya ya misalnya, anak saya tuh di rumah kita pakai 2 jenis minuman ya. Yang pertama Ajwa, yang kedua tuh Aqua. Nah, istri saya tuh selalu bilang ke anak bahwa Ajwa itu enak. Jadi di mindset anak saya maunya dia minum Ajwa, bukan Aqua. Gitu. Kemudian suatu ketika minta minum ke saya, "Pak, ambilin minum, Pak. Oi mau minum Ajwa." Nah, sedangkan yang ada Aqua gitu kan. Ya saya bilang aja, saya pindah ke gelas terus, wah ini Ajwa nih enak banget nih, Owi nih. Ajwa enak kan? Terus saya kasih dia, bilang ini adalah Ajwa. Kemudian dia minum, enak kan Ajwanya, dia minum. Iya Pak, iya Pak. Jadi dia merasa itu Ajwa. Artinya ketika mindset dia, kita sudah katakan, itu minuman yang dia mau, secara fisik dia nggak bisa bedain juga, mensugesti diri dia. Jadi kekuatan berpikir sangat-sangat banyak ya rekan-rekan. Nah, ini dikatakan di buku ini, a wise man will be the master of his mind. Seorang yang bijak akan menjadi tuan, master untuk pikiran dia. A fool will be its slave. Seorang yang bodoh akan menjadi budak dari pikirannya. Artinya, memang challenging banget nih mengatur pikiran kita ya. Kalau di situasi positif tuh enak ngomong, situasi lagi nyaman, lagi bagus, kita enak, happy, itu gampang. Tapi kalau situasi lagi nggak enak, kita berpikir positif, ngomong yang enak-enak itu agak sulit ya. Tapi orang yang bijak, orang yang mampu mengendalikan pikirannya itu luar biasa sekali. Bagaimana caranya rekan-rekan? Ya kita akan share 7 hal yang bisa diambil dari buku The Magic of Thinking Big ya. Pertama, berpikirlah besar. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, sembuhkan diri Anda dari penyakit kegagalan. Ternyata ini buku ini sudah ditulis mungkin 100 tahun yang lalu rekan-rekan ya. Tapi isinya sangat relevan. Dari zaman dulu sampai sekarang manusia itu ternyata penyakit gagalnya mirip-mirip. Nggak jauh berbeda. Nanti kita bahas. Gunakan kata-kata positif. Jadi pilihan kata harus positif. Tindakan mengalahkan ketakutan. Kalau kita takut, terus obatnya adalah tindakan. Ciptakan lingkungan yang mendukung Anda, bukan menghambat. Nomor 5 ini selalu muncul di semua training-training kami yang terkait dengan personal development. Stress management itu ada juga. Artinya nomor 5 ini sangat penting. Kita sebagai manusia itu bukan manusia super yang hari ini semangat, 365 hari ke depan selalu semangat. Bukan ya. Kalau kita begitu berarti jangan-jangan kita bukan manusia, kita malaikat ya. Teman-teman, hari ini semangat, besok anak sakit, semangatnya turun. Ya, dan seterusnya. Jadi perlu lingkungan. Nomor 6, hadapi orang yang berpikir kecil dengan pikiran besar. Dan yang 7 sangat penting, jadi orang yang terbiasa untuk action. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.